Selamat datang di sesi bedah riset kita. Pernah nggak sih Anda melihat sebidang lahan kritis, tanah yang sudah terdegradasi parah, dan langsung mikir, aduh, ini pasti mahal banget buat dipulihkan? Petani dan perusahaan agrikultur di luar sana bisa menghabiskan miliaran rupiah setiap tahunnya cuma buat mencoba menghidupkan kembali tanah yang sudah lelah ini. Tapi, gimana kalau ternyata tanah di bawah kaki kita itu sebenarnya bisa diubah jadi pabrik pupuknya sendiri? Nah, hari ini kita bakal membedah sebuah konsep luar biasa seputar produk bernama Biotron. Kita akan lihat bagaimana Biotron ini bukan cuma sekedar menambahkan nutrisi, tapi benar-benar bertindak sebagai katalis alami untuk remediasi tanah. Jadi ini bukan sekedar ngomongin cara bertani ya, ini tentang merekayasa ulang biokimia bumi secara alami dan pastinya menekan biaya pemulihan secara drastis. Oke, supaya gampang, kita bagi pembahasan kita jadi 3 poin utama. Pertama, kita bahas katalis humifikasi in situ. Terus, kita masuk ke matematika ekosistem tanah. Dan terakhir, kita lihat efisiensi biaya signifikan yang saya yakin bakal bikin kita geleng-geleng kepala melihat betapa besarnya potensi ekonomi di balik tanah kita. Sip, mari kita mulai dari poin pertama kita, katalis humifikasi in situ. Disinilah fondasi biokimia tanah kita dirombak ulang pada level mikroskopis. Poin paling krusialnya adalah cara kerja dari Biotron itu sendiri. Biotron ini menstimulasi pembentukan asam humat secara in situ. Artinya apa? Artinya proses pembuatannya itu terjadi langsung di tempat, tepat di dalam tanah Anda sendiri. Gimana caranya? Nah, rahasianya ada di konsorsium mikroba spesifik yang dimasukkan ke tanah, seperti Bacillus, Trichoderma, dan Actinomycetes. Para pekerja keras berukuran mikro ini tugasnya mengurai bahan organik tanah yang udah ada dan mengubahnya jadi asam humat baru. Tapi tunggu dulu, ada satu tantangan biologis yang lumayan bikin pusing. Kalau kita mencampur berbagai jenis mikroba ke dalam satu ekosistem, biasanya mereka bakal saling sikut, berebut wilayah, dan berebut makanan. Wajar dong, disinilah letak kejeniusan teknologinya. Biotron memanfaatkan mekanisme yang disebut quorum quenching. Simpelnya, quorum quenching ini bertindak ibarat peredam sinyal komunikasi. Mekanisme ini memblokir sinyal-sinyal kimiawi yang biasanya bikin mikroba tadi bersaing. Hasilnya, alih-alih berantem, Bacillus, Trichoderma, dan Actinomycetes ini kayak dipaksa buat berhenti ribut dan mulai kerja bareng. Mereka jadi super fokus mengurai bahan organik tanpa buang-buang energi. Jadi daripada Anda repot-repot ngasih asam humat dari luar terus-menerus, mekanisme ini pada dasarnya mengubah tanah Anda jadi pabrik asam humat yang mandiri. Dan yang bikin takjub, dampaknya itu sangat instan dan terukur loh. Kita mulai dari tanah dengan kandungan asam humat yang sangat minim, di bawah 0,2%. Ini kondisi yang lumrah banget di lahan marginal. Tapi, setelah diaplikasikan cuma 500 kg biotron per hektar, datanya menunjukkan kandungan asam humat tanah melonjak tajam jadi 0,45%. Berarti ada kenaikan bersih sebesar 0,25%. Mungkin Anda mikir, cuma 0,25%, kecil banget. Tunggu dulu. Dalam dunia sains tanah, buat ngaikin tingkat asam humat walau cuma sepersekian persen itu, alam butuh waktu bertahun-tahun lewat proses pelapukan materi organik yang lambat banget. Jadi mendapatkan kenaikan bersih 0,25% secara instan lewat intervensi mikroba ini adalah pencapaian biokimia yang sungguh luar biasa. Ini ibaratnya kita mempercepat kalender pemulihan alam sampai bertahun-tahun lebih awal. Nah, karena angka 0,25% tadi mungkin kedengaran sepele di atas kertas, mari kita masuk ke bagian kedua, matematika ekosistem tanah, dan melihat skala aslinya di lapangan. Coba bayangkan sebidang lahan seluas 1 hektar atau sekitar 10.000 meter persegi. Kalau kita mengolah lapisan tanah atas sedalam 20 cm aja, yang mana itu adalah zona akar paling aktif, berarti kita sedang berhadapan dengan volume tanah sebesar 2.000 meter kubik. Terus untuk tanah miskin hara kayak yang sering kita temukan di Kalimantan misalnya, kepadatannya itu sekitar 1 gram per centimeter kubik. Kalau kita konversi volume raksasa tadi, berat total tanah di lahan 1 hektar itu mencapai 2 juta kilogram. Gila kan? 2.000 ton tanah. Coba rasakan betapa masifnya bobot itu. Di panggung teater raksasa inilah mikroba-mikroba mikroskopis kita tadi bekerja merombak struktur kimia secara in situ. Sekarang saatnya kita gabungkan persentase dengan bobot raksasa tadi. Kalau kita kalikan 2 juta kilogram tanah dengan angka kenaikan bersih 0,25%, kita dapat angka produksi yang fantastis, 5.000 kilogram. Yap, bener banget. 5.000 kg asam humat murni per hektar yang diproduksi secara alami langsung di tempat Anda berpijak. Anda cuma perlu memancing ekosistemnya dengan 500 kg biotron sebagai katalis, dan tanah merespons dengan memproduksi 5.000 kg asam humat. Ini adalah rasio pengungkit 1:10, murni dari kolaborasi sains dan alam. Anda kasih satu bagian,
bumi balikin 10 kali lipat. Mekanisme efisiensi tingkat tinggi ini nggak bakal pernah bisa direplikasi cuma dengan nabuh pupuk konvensional. Lalu, apa nilai finansial yang sebenarnya dari 5.000 kg asam humat buatan alam ini kalau kita membandingkannya dengan cara lama yang harus beli dari luar? Di bagian ketiga ini, bersiaplah melihat angka-angka yang lumayan mengejutkan. Buat menyamai produksi alami 5.000 kg ini, Anda nggak bisa sekedar lari ke toko pertanian dan beli 5.000 kilo produk jadi. Kenapa? Ya karena nggak ada produk komersial yang tingkat kemurniannya 100%. Mari kita bongkar realitas harganya di pasaran. Kalau Anda pakai produk AH90 yang punya kadar 90%, Anda butuh sekitar 5.556 kg supaya setara dengan hasil produksi in situ tadi. Biayanya sekitar Rp166 juta per hektar. Belum selesai nih. Kalau Anda beralih ke produk dengan kemurnian 70%, kayak PT Anderson, Anda harus menaburkan sekitar 7.143 kg produk, yang bakal menguras anggaran Anda sampai Rp446 juta per hektar. Dan yang paling bikin melongo, kalau kita pakai metrik dari produk Humatop, yang juga berkadar 70%, biayanya meroket drastis sampai Rp892 juta untuk setiap hektarnya. Bayangkan penghematan luar biasa masif yang terjadi di sini. Ribuan kilo asam humat yang tadinya memaksa petani dan korporasi bakar uang ratusan juta, sekarang diproduksi praktis secara gratis di bawah tanah, berkat mikroba yang sudah dibebaskan dari persaingan lewat quorum quenching tadi. Dan yang terpenting, semua ini bukan cuma simulasi akademis atau angan-angan di atas kertas. Implementasi nyata ini secara aktif dikawal oleh tim lapangan dari Rumah Produksi Biotron. Apa sih implikasi sebenarnya dari teknologi ini buat kemandirian agrikultur kita? Artinya, kita bisa memotong habis rantai pasokan logistik yang panjang itu. Anda nggak perlu lagi bergantung pada kapal kargo atau armada truk besar penyedot solar cuma buat ngimpor bertonton pupuk. Mengeliminasi biaya impor ratusan juta ini secara langsung memberdayakan lahan supaya bisa mandiri. Petani dan pemilik kebun nggak lagi sekedar jadi konsumen produk kimia mahal. Mereka diubah jadi fasilitator bagi pabrik biokimia di tanah mereka sendiri. Tanah kembali jadi aset yang mampu menyembuhkan dirinya sendiri secara terukur dan presisi. Fakta-fakta yang udah kita bedah hari ini menyisakan satu pemikiran penutup yang cukup menohok nih buat kita semua. Kalau ekosistem bumi sebenarnya punya kunci untuk memproduksi nilai yang sebegitu besarnya secara alami, hanya dengan sedikit katalis untuk mengorkestrasi harmoni antar mikroba, kenapa kita masih bersikeras mempertahankan metode tradisional dan mahal buat ngimpor bahan yang sama dari luar? Alam itu udah menyediakan infrastruktur publik yang tepat di bawah kaki kita kok. Sains modern cuma memberi kita tombol saklar yang tepat untuk menyalakannya. Terima kasih ya sudah bergabung dalam eksplorasi riset kita hari ini. Sampai jumpa di pembedahan data seru berikutnya.